Maka berdasarkan hasil kesimpulan dengan mengamati grafik fungsi logaritma sin, cos, dan tangen, kita sampai pada kesimpulan bahwa periode berulangnya grafik trigonometri didapat bahwa sinus alfa ditambah k kali 360 derajat sama dengan sinus alfa dengan k adalah bilangan bulat. Cos alfa dari alfa tambah k kali 360 derajat itu akan sama dengan cos alfa dengan k adalah bilangan bulat. Nah, khusus untuk tangen, perhatikan di sini ya. Berdasarkan tadi bentuk ya, dari tangannya itu berulang setiap 180 derajat ya, setiap interval 180 derajat, maka khusus untuk tangan alfa ya, tangan sudut, didapat bahwa tangan dari alfa ditambah k kali 180 derajat itu nanti akan sama dengan alfa. Jadi dibagi 180 derajat hanya berlaku untuk tangan ya, karena kalau kita membagi sinus dengan 180 derajat maka sinus itu baru penuh. Ini satu grafik penuh dari sinus itu adalah dari 0 sampai 360 derajat. Nah, dia akan berulang lagi ya. Itu 360 derajat lagi. Satu gelombang penuh ya gitu. Kosinus juga demikian. Ketika 360 ya, itu dia satu gelombang penuh. Begini bentuknya seperti U ya, satu gelombang penuh. Baru dia akan persis lagi terbentuk satu gelombang penuh lagi itu pada 360 derajat. Jadi perhatikan di sini yang kita lihat kalau baru 180 derajat, sinus itu 180 derajat itu ke atas, tapi 180 derajat lagi ini ke bawah nih. Gitu ya. Jadi kalau 180 kan gelombangnya berarti kalau ke atas 180 lagi ke atas lagi gitu maksudnya. Kalau ini persis sama ke atas ke bawah. Lalu 360 derajat lagi ke atas ke bawah gitu ya. Lihat bedanya ya. Maka yang sinus itu periodenya adalah 360 derajat. Demikian juga untuk kosinus ya. Oke. Kalau untuk tangan gimana? Kalau untuk tangan ya, kita lihat ini 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat ya. Ini 360 derajat. Kita lihat di sini ini. Nah, dia dari bawah nanti muncul. Ini nanti dari bawah muncul. Nah, kita lihat di sini itu satu periodenya nih sama persis nih. Ya, Ibu ganti deh dengan biru. Pen tapi warnanya biru nih. Ini satu periode kan merah ke bawah merah. Nah, kita lihat nih. Ini biru. Lalu persis sama lagi 180 derajat biru lagi. Ya. Jadi satu periodenya itu 180 derajat nanti persis lagi sama. Ini ke atas lagi, ke atas lagi, ke bawah lagi, ke bawah lagi. Gitu, ya. Oke, baik. Nah, maka kalau sinus 480 derajat, Ibu akan lebih mudah kalau bagi ke bawah. Karena periodenya 360, maka Ibu dapat 360 derajat. Kita dapat sisanya adalah 120 derajat. Maka dia akan samanya dengan sinus 120 derajat. Nanti berarti di kuadran 2,
sudut lancipnya 60 derajat, maka dia adalah positif sinus 60 derajat sama dengan akar 3. Ya, ini karena di kuadran 2, maka sinusnya adalah positif. Oke, kosinus 480 sama ya, dibaginya 360 derajat, sisanya adalah 120. Maka ini adalah kosinus 120 derajat sama dengan, nah di kuadran 2 nilai kosinus adalah negatif, berarti ini negatif cos 60 derajat sama dengan min setengah. Ini setengah akar 3 ya, sorry. Oke. Nah, tangan 480 kita baginya dengan 180 derajat ya. Dia adalah 2, 360 derajat, sisanya adalah 120 derajat. Nggak apa-apa ya. Kelihatannya sama ya, tapi hanya berlaku untuk tangan. Jadi nanti kalau untuk sudut tertentu bisa terjadi perbedaan ya. Oke, maka kita lihat ini adalah 120 derajat, maka kita dapat di sini adalah tangan 120 derajat itu adalah 180 min 60 derajat, berarti ini ada di kuadran sudut 120 derajat ini adalah ada di kuadran 2. Nilai tangan di kuadran 2 adalah negatif. Tangan dari sudut lancipnya 60 derajat. Value ini adalah min akar 3. Ya. Demikianlah penyelesaian dari soal ini. Nah, kalau misalkan 360 tambah 240 itu sinus 600 derajat ya, maka 600 dibagi 360 itu adalah 1 ya, 360 derajat dikurang 0,4, ini 5 kurang 3, 2, jadi 240 derajat ya. Jadi ini samanya dengan sinus 240 derajat sama dengan sinus 180 ditambah 60 derajat, berarti ini di kuadran 3. Di kuadran 3 nilai sinus adalah negatif, berarti negatif sinus 60 derajat sama dengan min setengah akar 3 ya. Jadi sinus 600 sama dengan min setengah akar 3 ya. Nah, kita lihat lagi cos 600 derajat sama, yaitu cos 240 derajat dari sini ya. Maka sama dengan cos 180 derajat ditambah 60 derajat. Kosinus di kuadran 3 itu adalah negatif. Kosinus dari sudut lancipnya sama dengan min setengah. Oke. Nah, kemudian ini tangan kita bagi. Nah, di sini 480 derajat dibagi 180 derajat, maka hasilnya 3. Yaitu 0,4 ya. 2, 3 kali 540. Oke, kalau ini 2, ini adalah 360. Itu kita kurangkan, hasilnya adalah 0,4 0,21 ya. Maka kita soalnya adalah 600, sorry. Pantesan 600
berarti 3 ya. 3 berarti kosong, 4. Kalau 3 berarti ini kosong, ini 4. 540 ya. 540 berarti ini kosong, ini 60 ya. Oke, kita ambil hapusan. Kita hapus ini, bukan 160. Ya, ini. Oke, dia adalah 540. Oke, ya. Maka kita lihat di sini bedanya, ya. Kalau kosinus itu tidak bisa kita baginya dengan 180. Jadi khusus untuk tangan 600 derajat itu samanya dengan, di sini adalah tan 60 derajat, yaitu sama dengan akar 3. Ya, demikian aplikasi dari periode pada nilai perbandingan trigonometri, di mana periode dari nilai sinus suatu sudut adalah 360 derajat, periode cos suatu sudut adalah periodenya 360 derajat, tangen dari suatu sudut periodenya adalah 180 derajat.